Hai, cerita akan aku lanjutkan. Sahabat Janji Cinta, welcome to part 10. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan cerita ini akan aku lanjutkan. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel aku. Follow juga IG aku @jamalard96. Dan mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, di cerita kemarin aku ada kekeliruan karena di dalam keluarganya si Yuda itu ternyata dia mempunyai saudara kembar yang bernama Yuda, Yudi, dan adik perempuannya. Nah, mereka tuh berempat di rumah dan orang tuanya memang satunya tidak ada. Orang tua dari ibunya sendiri itu sudah meninggal dunia dan sekarang tuh dia tinggal sama ayahnya. Nah, karena ayahnya pengusaha, itu jarang banget ada di rumah dan mereka tuh selalu bertiga doang di rumah. Dan rumah segede itu biasanya dijadiin tempat kayak buat istirahat, buat ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, dan biasanya Yudi itu anak yang pemalu dan jarang banget untuk komunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kita masuk lagi ke cerita Fajar, Glenn, Bayu, Sarah, dan Yuda. Hari ini hari sekolah seperti biasa. Karena Yuda sudah mempunyai teman atau sahabat yaitu Fajar, akhirnya Yuda tuh merasa bahwasannya dia apa-apa yang dia rasain dia harus cerita sama Fajar. Nah, dengan begitu dia tuh lama-lama deket lah tuh, ibaratnya tuh kemana-mana selalu barengan. Dan inilah yang membuat Glenn itu gak suka sama Fajar kalau misalkan dia deket sama si Yuda. Dan Glenn selalu nyari-nyari cara agar Fajar itu gak sama-sama sama Yuda terus, karena beberapa waktu itu Glenn selalu memperhatikan bahwasannya Fajar selalu nyari cara agar dekat sama si Yuda ini. Nah, makin lama makin kesini tuh pertemanan mereka tuh agak renggang-renggang gitu. Dan Glenn tuh berusaha bahwasannya dia tuh pengen Fajar tuh kembali lagi ke kehidupannya yang dulu gitu loh. Jadi dia kayak ayolah Jar, lu itu masih Fajar yang dulu, lu nggak boleh berubah dan segala macamnya. Ya, walaupun si Yuda itu memang udah masuk ke kelompok mereka atau memang udah masuk ke geng mereka, cuman ada kalanya dimana Fajar dan Yuda itu selalu nyari waktu untuk berdua gitu loh. Ini singkat cerita, waktu itu pada saat jam istirahat, tiba-tiba Yuda ini ada kejadian sesuatu kejadian yang membuat dia itu rame dikunjungi sama teman-teman sekolahan gitu. Dan ini kejadiannya pada saat upacara bendera. Nah, waktu itu karena upacara bendera itu rame banget anaknya, kalau misalkan di sekolahan itu tuh kira-kira tuh 500 siswa deh, lebih di malahan 500 siswa dengan beberapa kelas. Nah, pada saat itu ada satu kejadian di mana Yuda ini pingsan di dalam barisan. Nah, waktu itu kenapa? Karena dia itu mungkin gak sarapan atau dia gak siap mental untuk di depan, karena emang panas banget. Dan upacara bendera kalian tahu sendiri kalau misalkan lagi upacara itu memang harus kuat, dan memang kita harus sarapan dan isi perut dulu biar kita tuh nggak lemes pada saat berbaris. Nah, singkat cerita, pada saat upacara bendera itu mulai udah 25 menitan, tiba-tiba sontak ada yang teriak di barisan kelasnya si Yuda ini. Nah, karena waktu itu kita tuh nggak tahu bahwasanya yang pingsan itu adalah si Yuda, akhirnya kita cuma ngeliatin dari barisan yang ujung karena kita nggak boleh terlalu ramai ke sana, karena mungkin takutnya ini orang keinjak gitu loh, karena dia saking ramenya. Dan tiba-tiba satu guru yang ada di depan itu bilang bahwasanya minta tolong diangkat aja anaknya, silakan dibawa ke UKS kayak gitu kan. Akhirnya karena Fajar nggak tahu bahwasanya itu si Yuda yang pingsan, dia cuma tahu kalau misalkan itu di kelasnya Yuda karena itu barisan kelas A gitu. Oke, singkat cerita, upacara diberlanjutkan lagi. Nah, pada saat itu ada sesuatu ucapan atau sesuatu obrolan di samping-sampingnya teman-teman Fajar ini yang mengatakan bahwasanya yang pingsan itu adalah si Yuda. Nah, sedangkan yang ngangkat itu ternyata adenya juga, maksudnya kembarannya dia juga yang ikut membantu angkat dia gitu loh. Nah, karena kembarannya ini tuh beda kelas, kan si Yuda di kelas A, Fajar kelas B. Nah, si Yudi ini di kelas C. Nah, tiba-tiba kan Yudi itu nolongin angkat si Yuda dong. Nah, dia dari barisan kelas C, tiba-tiba dia langsung lari ke arahnya A. Nah,
waktu itu Fajar nggak ngeh bahwasanya itu si Yudi ngangkat saudaranya ini gitu loh. Kayak singkat cerita karena dia dengar kayak gitu, khawatir dong si Fajar. Terus dia bilang sama si Glenn ada baris di belakangnya dia. Bilang gini, kayaknya si Yuda deh yang tadi pingsan katanya gitu. Terus kata si Glenn, udah nggak usah nanti aja, kan udah diangkat ini. Kayaknya gue ntar abis baris langsung ke sana deh, kata si Fajar gitu. Ngapain sih, udah diurusin juga di UKS, kan ada yang ngurusin juga, yang ngasih obat dan segala macam. Dia juga istirahat. Gak mau, gue mau ke sana. Kayak gitu kan, kata si Fajar gitu. Kata si Glenn, ya udah terserah lu, kata dia gitu. Terus tiba-tiba Sarah nyamperin dia dong di barisan kayak gitu, masih ribut aja tuh, maksudnya ngobrol tapi pelan-pelan. Terus Sarah nyamperin kayak, tahu nggak, itu si Ude yang pingsan barusan. Iya, makanya gue ntar mau kesana dah kalau udah selesai upacara. Lu mau ngapain, kan udah diiniin. Ya mau ngeliat aja kendaraannya kayak gimana, keadaannya gitu. Ya udah terserah lu sih, kata si Sarah gitu kan. Akhirnya udah tuh kita lanjutin lagi selama kurang lebih setengah jam setelah itu baru selesai upacara. Fajar nggak masuk ke kelas karena habis upacara itu masih ada waktu 15 menit lagi baru masuk ke pembelajaran pertama. Jadi udah selesai upacara bendera tuh udah keringetan semua. Untung waktu itu Fajar, Glenn dan teman-temannya lain tuh udah sarapan karena emang dia udah siap gitu loh. Nah nggak tahu kenapa ini si Yuda kayak gitu, mungkin dia belum nanya juga sih, Fajar belum nanya ke Yudanya gitu loh. Akhirnya dia tergesa-gesa gitu loh, kayak lari dari barisan udah bubar gitu, dia mau masuk ke arah UKS. Terus tiba-tiba ada si Yudi dong yang baru keluar dari UKS bilang kayak gini, mau ngapain, kata dia gitu. Yuda masih ada di dalam, masih, dia lagi istirahat, lagi pusing dia. Kenapa emangnya? Gak tahu, nggak sarapan tadi kayaknya. Kok dia nggak sarapan, lu sarapan? Ya gue sarapan, dia kan suka males kalau misalkan sarapan, disuruh sarapan. Udah kalau lu masuk aja gitu, kata si Yudi gitu. Gue ke kelas dulu ya, katanya. Ditinggalin lah tuh kan, tinggal aku doang tuh masuk. Seret, buka pintu. Kamu kenapa? Gak tahu, aku pusing. Kok bisa? Tadi gak sarapan. Sekarang udah gimana? Udah mendingan sih. Minyak putih ada nggak? Nggak ada. Ntar aku ambilin dulu ya. Nggak usah, kamu di sini aja. Tapi aku cuma 15 menit ya di sini. Soalnya nanti guru masuk. Iya. Kamu mau temenin aku 15 menit di sini? Ya mau lah. Ntar aku ke kelas dulu ya. Akhirnya si Fajar lari ke kelas untuk ngambil minyak kayu putih. Dan itu dia minta sama Sarah karena dia emang gak bawa gitu. Dia emang gak ada gitu, tapi dia bilang ada aja karena dia yakin bahwasanya Sarah pasti bawa gitu loh. Akhirnya pas sampai di kelas, Sarah langsung bilang kayak gini, emang udah, kata gitu. Gimana keadaan si Uda? Lagi berbaringan dia di UKS. Gue minta ini dong, minyak kayu putih bentar. Oh, bentar. Gue lihat dulu ya. Oh, ada nih. Si Glenn ngeliatin aja tuh dari belakang. Kata si Glenn gini, lu mau balik lagi, Jar? Iya nih, gue mau balik lagi nih, mau nganterin minyak kayu putih. Bentar lagi mau masuk lo gurunya, jangan lama-lama, kata si Glenn gitu. Iya. Udah tuh kan, dia masuk dan dia keluar dan lari ke arah UKS. Terus Fajar itu ngeh bahwasanya si Glenn pasti ngeliatin dia dari jendela. Tapi dia tuh nggak mau ngomong gitu loh. Dia selalu memperhatikan apa yang dilakuin sama Fajar. Dan dia masuk ke dalam UKS dan ngasihin minyak kayu putih ke kepalanya, terus mijitin kepalanya, terus ngasihin ke lehernya, terus tangannya juga. Pokoknya dia lemes banget deh. Dan kalian tahu kan kalau misalkan si Yuda ini orangnya tinggi banget, terus kulitnya juga putih. Dan walaupun dia sering main basket dan segala macam, dia tuh nggak gelap gitu kulitnya, dia putih dan tinggi gitu loh. Nah setelah dia ngasih minyak putih dan segala macam itu, terus tiba-tiba si Yudanya bilang sama si Fajar, nanti pulang aku dianterin ya. Lah, kamu kan bukannya bareng sama Yudi? Iya, kayaknya Yudi bakalan lama deh pulangnya. Soalnya tadi dia bilang ada jam tambahan. Terus, ya boleh nggak? Ya udah, nanti aku anterin ya. Makasih ya. Ya, kamu cepet sehat makanya. Makanya besok kalau misalkan mau sekolah, apapun itu, walaupun kita nggak upacara, sarapan itu penting pagi-pagi.
ya apa kek dimakan, roti kek, air teh pakai roti ya, kalau misalkan kamu gak mau makan nasi pagi-pagi. Iya, gimana, udah enakan belum? Udah. Kok keringetan sih? Nggak tahu, gemeteran juga. Ya udah aku beliin makanan ya. Kamu kan bukannya mau masuk kelas? Ya udah aku beliin bentar. Ya, aku beliin bentar. Terus si Fajar ini mau ke kantin dong, mau beli nasi uduk buat si Yuda karena emang dia sendiri doang di situ. Waktu itu guru udah kesana sih, pas dia dianterin ke UKS tuh guru udah pada kesana ngeliatin dan termasuk wali kelasnya juga gitu loh. Nah waktu itu emang mereka si Yuda ini emang disuruh untuk istirahat gitu loh. Nah waktu itu udah tuh kan dia lari ke arah kantin, si Fajar ini tiba-tiba si Glenn nyusulin dia kayak, udah belum? Itu guru udah mau masuk, kata gitu. Bentar, aku mau beli nasi uduk dulu bentar. Segitunya, kata si Glenn gitu kan. Maksudnya, ya segitunya perhatian sama Yuda. Ya kan dia teman kita. Kalau misalkan kamu juga kayak gitu, aku juga bakalan kayak gitu kok. Beneran. Ya iyalah, siapa lagi coba yang gak nginin dia? Lah kan dia dan saudaranya. Saudara udah masuk gurunya, tadi dia udah bilang sama aku sebenarnya dia mau jagain, lagian juga ngejagain kayak gitu amat, gak usah lebay kali, orang cuma pingsan doang, kata Glenn gitu kayak sewot gitu kan. Lagian kamu ngapain sih nyusulin ke sini, kan aku nggak minta. Ya aku pengen ketemu sama kamu aja, ya kan di kelas juga bisa. Dah aku mau beli nasi uduk dulu, kamu masuk aja kelas, ntar ketemu di kelas, kayak gitu kata si Fajar kan. Udah tuh kan ditinggalin tuh si Glenn dengan mimik wajah yang kayak kesel dan kayak gimana sih si Fajar kok tiba-tiba dia bisa perhatian banget sama si Yuda gitu. Udah tuh kan singkat cerita, udah tuh dia dikasihin makan dan disuruh makan dan Fajar pun masuk ke kelas. Nyampe di kelas, guru pun datang dan ngasih pelajaran dan seperti biasa. Belajar, akhirnya udah selesai istirahat dan Fajar pun ingat bahwasannya si Yuda pasti masih di UKS atau dia udah masuk ke kelas kalau misalkan dia udah sehat gitu. Oke, singkat cerita, dia mau ke arah ke UKS, tiba-tiba Glenn langsung narik tangan dia, bilang kayak, mau ngapain lagi? Mau ke UKS? Ngapain? Ya ketemu Yuda lah. Dia udah ke kelas. Masa sih? Iya, tadi gue udah ngeliat kok. Dan dia udah baik-baik aja, udah gak usah perhatiin banget deh. Lebay banget. Kamu kenapa sih, Dan? Terus tiba-tiba Sarah juga bilang, iya kenapa sih Glenn? Kok lu kan gak seneng banget gitu ngeliat si Yuda diperhatiin? Ya gak gitu, cuman kan aneh aja, orang cuma pingsan doang hebohnya minta ampun. Dari tadi bolak-balik mulu kan kasihan si Fajarnya. Iya tapi gak kayak gitu juga. Kalau misalkan nanti kamu di posisinya Yuda gimana? Ya kan ada saudaranya ini, masa saudaranya juga biarin dia, kan gak mungkin. Ya udah kamu duduk aja, orang dia udah di kelas kok, kata Glenn gitu. Terus tiba-tiba Fajar bilang kayak gini, nanti pulang sekolah aku mau bareng sama Yuda. Hah? Kenapa? Dia minta bareng katanya. Alah, alasan doang itu mah, pengen deket itu mah. Kamu kenapa sih Glenn? Gak kenapa-napa. Udah gak usah ngebahas orang deh. Hei, Yuda itu udah jadi teman kita loh, udah jadi sahabat kita di sini. Kamu kenapa sih? Udah ya, aku gak mau ngebahas dia lagi. Aku masuk duluan deh. Udah kalian lanjutin aja makan. Gak mood. Tiba-tiba kalian langsung kayak gak mood, terus tiba-tiba masuk ke kelas sendiri. Terus Sarah nanya sama si Fajar, kenapa? Gak tahu. Kata Bayu, kayaknya Glenn juga gak seneng deh kalau kamu dekat sama si Yuda, Jar. Kenapa kok bisa? Gak tahu. Ya bukannya lu deket sama si Glenn. Coba deh tanyain. Ya udah ntar gue tanyain ya. Oke, mereka udah ngobrol-ngobrol. Akhirnya pulang sekolah tuh kan. Pulang sekolah karena emang tadi dia udah bilang Fajar mau pulang sama si Yuda.
Di parkiran Yuda udah nungguin tuh di Fajar datangnya agak telat gitu ke parkirannya. Terus Fajar nyapa di si Yuda dong, gimana udah enakan belum? Udah dong. Yudi belum pulang. Belum, karena kan dia udah ada jam tambahan 2 jam. Kita pulang yuk, kata Yuda gitu. Terus kata si Fajar, ayo. Si Glenn tiba-tiba keluar juga dari parkiran, tapi dia nggak nyapa dan nggak negur mereka berdua. Padahal si Glenn tuh ngelihat kalau misalkan itu ada Yuda, ada Fajar di situ. Cuman dia nggak negur, tiba-tiba ngeluarin motor dan Bayu ngejar dia. Kayak, Glenn, gue nebeng ya. Motor lu mana? Nggak dibawa, tadi gue dianterin. Ya udah cepet buru. Udah tuh, dia pergi dan nggak sama sekali negur ini anak berdua. Fajar langsung kayak, kok Glenn tiba-tiba kayak ngejauhin dia, bukannya kemarin udah baik-baik aja gitu. Dan so ya, Fajar pun kayak dilema gitu loh. Dan Yuda langsung kayak nepok punggungnya dia kayak, hei, ngelamun kenapa? Enggak apa-apa. Oh iya, aku kan kemarin janji ya sama kamu mau bawain kamu ke suatu tempat dan kamu berhak milih apapun yang kamu mau. Kemana sih? Udah ikut aja. Ini kado buat kamu. Kado buat ulang tahun kamu. Kata si Yuda gitu. Udah tuh kan dia diajak dan mereka pulang. Dan akhirnya pas sampai di suatu tempat dan di sana tuh si Fajar disuruh milih mau sepatu atau mau sendal karena di situ tuh kayak toko sepatu gitu. Akhirnya Fajar bilang nggak usah, udah kamu pilih aja, ini hadiah dari aku, kata dia gitu. Karena kamu baik-baik sama aku dan kamu juga mau jadi sahabat aku, kata si Fajar. Kata si Yuda gitu. Fajarnya nggak enakan dong. Tapi karena si Yudanya maksa, akhirnya si Fajar ngambil satu sepatu yang dia mau gitu loh. Akhirnya udah diambil, dibayar sama si Yuda. Akhirnya mereka pulang. Terus kata si Yudanya gini, besok dipakai ya sepatunya buat sekolah, kata gitu. Terus kata si Fajar, ya udah deh aku pakai besok, katanya. Udah tuh kan, singkat cerita, mereka pun nyampe di rumah tuh telepon lagi kayak, makasih ya udah dikasih kado, makasih ya udah ngasihin sepatu buat aku, kata gitu. Pokoknya mereka ngobrol-ngobrol kayak gitulah, asik lah pokoknya dia mah. Akhirnya udah tuh kan, besok paginya mereka berangkat sekolah lagi seperti biasa. Dan si Fajar pun ketemu sama si Glenn di jalan tuh kayak biasa-biasa aja dan gak mau negor juga si Glennnya. Dan dia kayak benar-benar kayak ngejauh gitu kan. Terus udah tuh kan nyampe di sekolahan, di kelas, si Sarah langsung ngeh bahwasannya dia pakai sepatu baru kan. Terus tiba-tiba Sarah langsung nyamperin dia, walaupun si Glenn gak nyamperin si Fajar, tapi Glenn selalu memperhatikan Fajar gitu. Terus tiba-tiba kayak, Jar, sepatu baru, kata Sarah gitu. Iya nih, keren gak, kata si Fajar gitu. Keren banget, lu beli di mana? Gue beli di sono. Oh, yang banyak banget itu pilihannya ya. Berapaan? Kata Sarah gitu. Gak tahu, orang dibayarin sama Yuda. Dengar dong si Glennnya. Tiba-tiba si Glenn narik tangan si Fajar. Jar, gue pengen ngomong sebentar. Sarahnya langsung bilang, gue ikut gak? Gak usah, gue berdua aja. Fajarnya langsung bilang, apain sih? Apaan? Udah ikut gue sebentar. Jalan atau mereka keluar. Tiba-tiba dia langsung bilang kayak gini, kamu udah sejauh mana sama si Yuda? Kamu ngomong apa sih Glenn? Enggak ngapa-ngapain. Sampai dibeliin sepatu segala. Katanya ini kado buat ulang tahun aku kemarin. Bahkan kamu gak nanyain kado buat yang dari aku kan? Ya kan kalau misalkan kado ya tergantung orang ngasih dong. Masa aku nanya? Ya setidaknya kamu nanya kayak kamu ngasih kado apa buat aku. Kamu gak pernah nanya sama sekali sama aku. Glenn, kamu kenapa sih? Aku punya sesuatu buat kamu. Ya udah, mana? Kasih aja.
tapi aku nggak bisa ngasihnya sekarang. Kenapa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak pengen ngasih. Ya udah, kalau misalkan nggak mau ngasih, ya udah buat kamu aja. Kamu kenapa sih, Jar? Selalu aja. Kenapa? Woi, ngapain kalian di situ? Udahan lah, ayo cepet buru masuk. Tiba-tiba Sarah langsung mengheningkan dan mengacaukan suasana. Tiba-tiba Glenn gak jali ngelanjutin ngomongnya sama Fajar, dan Fajar pun ditarik sama Sarah. Ayo masuk ke kelas. Ayo. Karena mereka udah berani ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya pas nyampe pulang sekolahan, itu si Fajar pun nyamperin si Glenn. Karena Fajar kayak gak enakan gitu sama si Glenn. Dan gak tahu kenapa mungkin si Glenn ada sesuatu hal yang disembunyiin, dan mungkin ada sesuatu hal yang gak dia suka sama Fajar dan Yuda gitu loh. Akhirnya Fajar pun datang ke rumahnya Glenn, yang waktu itu orang tuanya lagi gak ada di rumah. Pas udah masuk, sebelumnya sih Fajar sih nelpon Sarah buat main ke rumah Glenn gitu, buat ngibur Glenn gitu. Karena masih Sarahnya belum datang, akhirnya si Fajar ini memberanikan diri untuk datang sendiri. Dan nyampe di dalam rumahnya, Fajar pun manggil si Glenn, dan ternyata si Glenn lagi di dalam kamar. Terus si Glennnya keluar dari kamar kayak, kalau nggak ngabarin gue datang ke sini. Lagian dari tadi dipanggilin nggak keluar-keluar. Masuk kata gitu. Kita makan-makan yuk. Fajar pengen membuat suasananya lebih ceria gitu. Gak tahu kenapa si Glenn akhir-akhir ini kayak mellow gitu. Dan dia kayak suka dengerin lagu-lagu mellow gitu di dalam kamarnya. Ditanyain lah tuh sama Fajar, Glenn, lo kok jadi kayak gini sih? Bukannya dulu lo tuh kayak ceria banget, happy-happy aja. Kok tiba-tiba sekarang kayak berubah drastis banget? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Ada masalah, ceritalah. Kalau misalkan ada apa-apa, itu cerita sama temennya. Ya buat apa ada temen kalau misalkan kamu gak mau cerita? Gue capek, Jar. Capek kenapa? Capek ngejar, tapi gak dianggap. Capek perhatian, tapi gak dianggap. Capek sayang, tapi gak dibales. Gue gak tahu gue harus ngapain lagi. Oh, lagi jatuh cinta sama siapa? Kok lu gak pernah cerita sih sama gue? Gue gak tahu, Jar. Entah karena gue salah menetapkan hati ke orang yang salah, atau mungkin karena orang itu emang gak peka. Kadang gue sedih aja sih, Jar. Kenapa ya? Setiap apa yang gue suka, setiap apa yang gue inginkan, itu suka ada aja yang bikin gue tuh gak bisa ngewujudinnya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Banyak loh yang pengen jadi kamu. Kamu tuh intinya harus bersyukur, Jar. Gue tahu gue tuh beruntung banget. Gue punya keluarga yang baik, keluarga yang support banget sama pendidikan gue. Tapi enggak dengan perasaan gue, Jar. Gue gak tahu gue gak bakalan bisa bertahan lama dengan perasaan ini. Atau
nantinya gue bakalan bisa nutup hati gue serapat-rapatnya, dan gue gak bakalan bisa lagi untuk jatuh cinta sama orang. Hei, sahabat gue lagi jatuh cinta. Gue sedih, Jar. Gue gak tahu gimana caranya ngungkapin perasaan ke orang yang mungkin dia sendiri juga gak bakalan punya rasa sama gitu. Lo tau gak sih, Jar? Dulu kan lu tahu kalau misalkan gue tuh suka sama seseorang, dan itu lu juga suka kan sama orangnya. Dan kenapa sekarang itu gue juga kayak gitu lagi, suka dengan dua orang yang sama, dan gue nggak tahu dia bakalan milih orang itu atau gue. Maksud tuh gimana sih, Glenn? Lu suka sama siapa sih? Ntar deh, ntar lu juga bakalan tahu, Jar. Gue belum bisa cerita sekarang. Kita jadi makan-makan gak? Kamu kok nangis sih, Glenn? Udah enggak. Kita makan-makan yuk. Sarah katanya mau kesini kan? Glenn, udah lupain. Enggak, gue gak apa-apa kok. Sorry ya, gue melo ya tadi ya. Gila, gue kayak gitu banget sih. Udah ya, kita makan-makan yuk sambil nungguin Sarah. Kita bikin apa? Kita ke pasar dulu kali ya. Di belakang kan ada tuh yang jualan. Kita ke belakang dulu aja kali ya, Jar. Are you okay? Yes, I'm okay. Gak apa-apa. Kenapa sih? Kan lu sendiri yang bilang gue harus curhat sama lu kan. Ya udah, tadi tuh gue curhat lo sebentar. Udah yuk kita ke pasar lapar gue pengen makan. Bener ya, nggak apa-apa ya? Iya. Udah yuk pasar. Gimana ya kelanjutan ceritanya antara Sahabat Jadi Cinta part 10 ini? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ini sebanyak-banyaknya, dan coba minta sama aku besok lanjutin part 11 atau enggak. Ya pastinya banyak yang minta untuk lanjutin. Dan aku senang banget selalu support aku dan selalu support terus channel Duniaku. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.